seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, syarat sah memandikan jenazah. Yang pertama ada jenazah tersebut harus muslim atau muslimat dengan anggota badannya masih ada, bukan mati syahid. Syaratnya jangan ada yang masuk ke tempat pemandian jenazah kecuali orang yang membantu memandikannya atau keluarganya. Sunnah memberikan pengharum di tempat pemandian jenazah. Tempat pemandian jenazah ditutup dari pemandangan umum dan beratap. Selanjutnya, sebaiknya yang memandikan jenazah itu adalah muhrimnya atau keluarganya. Jenazah dimandikan di tempat yang tinggi supaya tidak terpecik air bekas memandikan jenazah tersebut. Jika jenazah kanak-kanak lelaki yang belum khitan telah dimandikan, maka harus ditayamumkan lagi. Selanjutnya, mempersiapkan alat-alat jenazah. Selanjutnya ada bahan dan alat untuk memandikan jenazah. Yang pertama ada air suci dan menyucikan, baik itu air mutlak yang dicampur dengan kapur barus atau air bidara, sabun atau bahan pembersih yang lembut untuk membersihkan tubuh jenazah, handuk untuk mengeringkan tubuh jenazah setelah dimandikan, sarung tangan untuk melindungi orang yang memandikan dari kotoran, kain kafan untuk membungkus jenazah setelah dimandikan, pakaian untuk jenazah setelah dimandikan jika diperlukan. Tempat pemandian bisa berupa bak mandi, papan kayu, atau alat khusus pemandian jenazah. Lidi atau peralatan untuk membersihkan kuku, telinga, dan hidung jenazah. Serbuk kapur barus atau wangian untuk menyemprotkan wangian pada jenazah. Kapas untuk membersihkan bagian-bagian tubuh jenazah. Daun bidara digunakan untuk membersihkan jenazah. Cendana sebagai wewangian. Debu yang bersih jika tidak ada air. Waslap tangan, alat bantu untuk membersihkan tubuh jenazah. Celemek plastik untuk melindungi orang yang memandikan jenazah dari air. Shampoo, bantalan untuk menumpang jenazah saat dimandikan. Kain satir untuk menutupi tempat pemandian jenazah. Berikut adalah tata cara memandikan jenazah. Jenazah ditempatkan pada area yang terlindungi dari singatan matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Diletakkan pada tempat yang lebih tinggi seperti balai-balai atau dipan. Jenazah diberikan pakaian seperti sarung atau kain agar auratnya tetap tertutup. Orang yang memandikannya hendaknya mengenakan sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air dingin, kecuali dalam keadaan darurat seperti di daerah yang sangat dingin atau sebab lainnya. Sebagian air dapat dicampurkan dengan wangian seperti kapur barus yang dapat digunakan sebagai siraman terakhir. Disunahkan untuk memandikan jenazah dengan daun bidara atau sesuatu yang bisa menghilangkan daki seperti sabun. Bersihkan jenazah dari najis yang melekat di bagian anggota badannya. Tekan perut jenazah secara hati-hati untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin terdapat di dalamnya. Kemudian sucikan dengan air. Bersihkan kotoran yang terdapat pada kuku, jari-jari tangan, mulut, hingga gigi, sambil membaca doa, Nawaitul istija'a
lihadza al-mayyiti fardun lillahi ta'ala. Setelah memandikan jenazah, disunahkan mendahulukan anggota tubuh yang biasa dipakai wudhu dan dimulai dari anggota badan sebelah kanan sambil membaca niat. Untuk laki-laki yaitu nawaitu husla lilazza al-mayyiti lillahi ta'ala, dan untuk perempuan nawaitu husla lilazihi al-mayyitati lillahi ta'ala. Selanjutnya menyiram air ke seluruh badan jenazah sampai merata dari ujung kepala hingga ujung kaki. Baringkan jenazah ke kiri ketika membasuh anggota badan yang ada di sebelah kanan. Lalu baringkan jenazah ke kanan saat membasuh anggota badan yang ada di sebelah kiri. Serangkaian tadi dihitung 1 kali basuhan dalam memandikan jenazah. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah kanan. Miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang berwudu sebelum sholat, dengan membaca niat nawaitu doa lilazal mayyiti lillahi ta'ala. Niat untuk perempuan nawaitu doa lillahazil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya.